pegas dan perubahan panjang pegas. Dan yang ketiga, untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peserta pada pegas. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan sedikit mengenai tentang hukum Hooke. Hukum Hooke adalah prinsip dalam fisika yang menggambarkan gaya yang timbul akibat sifat elastis pada pegas. Menurut hukum ini, gaya yang dihasilkan oleh pegas berbanding lurus dengan perpindahan pegas dari posisi awalnya. Secara matematis, hubungan itu dapat dinyatakan dalam bentuk rumus, yaitu F sama dengan minus K dikali delta X, di mana F adalah Y yang bekerja pada pegas, sedangkan K adalah Y konstanta pada pegas, dan delta X adalah perubahan panjang pada pegas. Nah, hukum Hooke menyatakan bahwa dalam suatu struktur, hubungan tegangan atau stres, tegangan atau strain bersifat proporsional, begitu juga dengan beban atau load dan deformasi atau deformation. Mematuhi hukum Hooke dinamakan elasis linear, di mana hubungan F dan X membentuk garis lurus. Sedangkan struktur yang tidak memenuhi hukum Hooke dinamakan elastis non-linear. Ini kita akan menunjukkan alat-alat yang kita gunakan di percobaan hukum Hooke. Yang pertama ada statif, ini juga bagian dari statifnya. Di sini fungsi statifnya adalah untuk menopang si pegas. Nah, kemudian kita menggunakan 3 pegas, di mana pegas ini akan menjadi objek yang akan kita analisa. Nah, yang ketiga yaitu ada beban variabel. Beban variabel ini berfungsi sebagai untuk melihat keelastisitasan dari si pegas tersebut. Nah, setiap keping pegas ini memiliki massa 10 gram. Yang keempat ada bisa mengukur panjang dari pegas ataupun perubahan panjang pegas nanti ketika diberi beban. Nah, yang terakhir ada timbangan digital. Ini untuk mengukur massa si pegas. Selanjutnya kita akan ke prosedur percobaannya. Pertama itu kita siapkan semua alat, kemudian kita pasang statifnya seperti ini sampai dia tidak goyang lagi. Setelah itu pegasnya kita ukur dahulu panjangnya sebagai nilai X0-nya. Misalnya pegas di sini, pegas pertama itu panjangnya 10 cm. Nah, nanti itu akan diubah ke meter. Kemudian setelah itu pegasnya ini kita letakkan di sini. Lalu kita beri beban variabel. Nah, beban variabel ini kita variasikan yang sudah ditentukan. Misalnya kita memakai beban variabel 30 gram. Maka kita letakkan beban variabelnya di sini. Nah, kemudian kita hitung pertambahan panjangnya. Ini panjangnya jadi 22 cm. Nah, kemudian setelah itu kita ambil lagi beban variabelnya untuk mengubah beban variabel selanjutnya sampai dia ke beban variabel yang sudah ditentukan. Ulangi percobaan ini pada pegas 2 dan pegas ketiga. Baik, untuk data percobaan, yang pertama mari kita ukur berapa panjang pegas awal, yaitu pada pegas 1. Nah, di sini saya mendapatkan sepanjang 14 cm. Namun, pada modul kali ini kita menggunakan meter, maka kita ubah menjadi 14 dikali 10 pangkat 52. Dan untuk panjang awal pegas 2, saya mendapatkan sepanjang 5,9 cm. Dan karena meter, mari kita ubah kembali menjadi 5,9 dikali 10 pangkat 52. Untuk panjang awal pegas pada pegas ketiga, kami mendapatkan sepanjang 6,3 cm. Karena menggunakan meter kembali, maka kita ubah menjadi 6,3 dikali 10 pangkat minus 2. Nah, untuk mencari massa pegas 1, mari kita timbang massa pegasnya. Di sini saya menggunakan pegas 1.
kita mendapatkan hasil sebanyak 53,6 gram. Karena kita menggunakan kilogram, maka kita ubah menjadi 53,6 kilogram dikali 10 pangkat minus 3. Untuk masa pegas kedua dan pegas ketiga kami telah menemukan datanya. Pegas kedua kami menemukan sebanyak 23,0 gram. Dan kita ubah kembali menjadi kilogram, berarti 23,0 dikali 10 pangkat minus 3. Dan untuk masa pegas ketiga juga mendapatkan hasil yang sama, yaitu 23,0 dikali 10 pangkat minus 3. Setelah kita mengetahui panjang awal dari pegas 1, pegas 2, dan pegas 3, dan kita juga mengetahui berapa masa pegas 1, pegas 2, dan pegas 3, maka kita masukkan ke dalam tabel. Nah, untuk mengukur berapa pertambahan panjang pada pegas, kita membutuhkan beban. Di sini kami menggunakan beban 3 gram. Karena kami menggunakan gram dan di sini berlaku kilogram, maka diubah menjadi 3 dikali 10 pangkat minus 2. Begitu juga dengan beban selanjutnya, beban keempat, beban kelima, dan beban keenam. Untuk perubahan panjangnya setelah ditambahkan beban, maka kita tulis data di X1, yaitu 22 dikali 10 pangkat minus 2. Kenapa dikali 10 pangkat minus 2? Karena 22 ini terhitung dengan panjang cm. Dan sedangkan di sini kita menggunakan meter. Baik, untuk perubahan panjang yang beban keempat, kami mendapatkan sebesar 24,5 dikali 10 pangkat minus 2, 26 dikali 10 pangkat minus 2, dan 28,5 dikali 10 pangkat minus 2. Dan untuk perubahan panjang kedua, itu perubahan panjangnya kami mendapatkan 7,3 sama seperti yang tadi, dikali dengan 10 pangkat minus 2, 7,8 dikali 10 pangkat minus 2, 8,1 dikali 10 pangkat minus 2, dan 8,5 dikali 10 pangkat minus 2. Berlanjut kepada perubahan panjang ketiga, yaitu kami mendapatkan nilai sebesar 6,3 dikali 10 pangkat minus 2, yang kedua 6,6 dikali 10 pangkat minus 2, yang ketiga 7,4 dikali 10 pangkat minus 2, dan yang keempat 8,3 dikali 10 pangkat minus 2. Setelah kita mendapatkan data dari semua perubahan panjang dan beban yang kita berikan, maka kita masuklah ke tabel F, yaitu gaya, di mana rumusnya adalah massa dikali gravitasi. Di sini kita hanya mengkalikan berapa beban yang kita gunakan dikali dengan gravitasi yang berlaku. Dan untuk analisa data, pada konstanta pegas secara teori, yang pertama pegas pertama berlaku 4,5 Newton per meter, dan yang kedua yaitu 25 Newton per meter, dan yang ketiga adalah 10 Newton per meter. Nah, untuk yang pertama yaitu membuat grafik pertambahan panjang pegas dengan perubahan besar beban. Di sini kita membuat grafik di mana ini adalah F-nya dan ini adalah delta X. F sama dengan gaya dan delta X adalah perubahan panjang yang dihasilkan dari beban-beban yang diberikan. Yang kedua, menghitung pemiringan, yaitu kita menggunakan slope di mana delta Y per delta X sama dengan Y2 dikurang Y1 per M2 dikurang M1. Dan yang ketiga yaitu menghitung konstanta pegas dengan menggunakan rumus K sama dengan F per delta X. Yang terakhir adalah menghitung persen deviasi, di mana rumus persen deviasi adalah persen D sama dengan K teori dikurang K praktek, di mana K ini kita bisa memasukkan nilai konstanta pada pegas per K teori dikali 100%. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan merupakan jawaban dari tujuan. Nah, tujuan kita yang pertama yaitu untuk menentukan konstanta pegas pada beberapa jenis pegas. Nah, untuk menentukan konstanta pegas ini, maka kita akan menggunakan rumus K sama dengan F per delta X. Dan yang kedua, untuk menentukan hubungan antara gaya yang bekerja pada pegas dan perubahan panjang pegas. Nah, hubungannya itu yaitu berbanding lurus, di mana ketika gaya yang kita berikan akan semakin besar, maka perubahan panjang pegas juga akan semakin besar. Yang ketiga yaitu untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi konstanta pegas. Nah, salah satu contohnya adalah material dari si bahan pegasnya. Jadi kalau
semakin kaku materialnya, maka konserta pegasnya juga semakin